Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan masa kolonial Belanda, VOC dan Hindia Belanda. Pada masa itu, pendidikan hanya untuk penduduk pribumi agar bisa membaca Injil. Sekolah itu didirikan oleh misioner yang terbatas. Pada saat Hindia Belanda, proses pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu HIS untuk penduduk pribumi yang terpilih, MULO untuk menengah, dan AMS untuk kebijakan dan administrasi, sekolah khusus untuk orang Eropa. Kelebihannya di sini yaitu proses pendidikan itu sudah modern dan administrasi. Kekurangannya di sini yaitu diskriminasi aktif dan tidak mementingkan kebudayaan lokal. Pendidikan Islam dan pesantren. Pesantren sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Fokus pada ilmu pendidikan Islam, karakter, dan juga moral. Santri dididik di dalam asrama yang diajarkan langsung oleh para kiai. Kelebihannya di sini yaitu membentuk karakter yang kuat, spiritualitas, kedisiplinan, dan hubungan erat antara guru dan santri. Kekurangannya di sini, kurangnya pemahaman ilmu umum dan keterampilan modern serta fasilitas yang terbatas. Rencana Pembelajaran 1947 adalah kurikulum pertama. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Isinya bukan hanya tentang pelajaran saja, tetapi pengembangan watak, kesadaran bernegara, dan cinta tanah air. Materi yang sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, pendidikan jasmani, dan kesenian mendapatkan perhatian pada masa itu. Kelebihannya di sini yaitu menumbuhkan nasionalisme fleksibel di masa yang transisi. Kekurangannya di sini belum detail, pelaksanaan terbatas karena kondisi perang dan juga kekurangan guru. Rencana pembelajaran terurai 1952. Kurikulum ini lebih sistematis dan juga lebih rinci. Setiap mata pelajarannya harus jelas dan lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Kelebihannya di sini lebih struktur dan lebih relevan pada kebutuhan nasional. Kekurangannya belum merata dan keterbatasan guru dan fasilitas di setiap daerah. Kurikulum Orde Baru 1968 sampai 1984. Pada kurikulum ini sering disebut dengan Orde Pembangunan atau Era Pembangunan, yang dimana pada masa ini Indonesia memiliki pembangunan yang sangat merata, baik di wilayah pelosok Indonesia, sistem ekonomi yang cukup tinggi, dan juga stabilitas nasional yang sehat dan juga dinamis. Adapun pendidikan pada kurikulum ini yaitu pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan juga pendidikan agama. Adapun kelebihan dan juga kekurangan pada kurikulum ini yaitu kelebihannya yang pertama yaitu menekankan manusia Pancasila sejati dan juga membentuk disiplin moral dan juga cinta tanah air. Kekurangannya yaitu terlalu ideologis dan juga sentralistik dan minimnya ruang kreativitas dan juga berpikir kreatif. Kurikulum 1975 lahir dari semangat nasional Orde Baru yang menginginkan pendidikan lebih efisien, terarah, dan juga modern dengan konsep MBO, manajemen by object. Meskipun kurikulum ini berhasil membuat pendidikan lebih terarah, tetapi pendidikan ini dianggap terlalu birokrasi karena kurang memberi ruang kreativitas bagi siswa dan juga guru. Dengan adanya kurikulum 1975 ini memberikan jembatan untuk kurikulum 1984 untuk memberikan ruang kreativitas yang lebih untuk kreativitas guru dan juga siswa. Kurikulum 1984 yang berisikan muatan nasional dan juga muatan lokal. Adapun jenis dari pendidikan ini yaitu jenis pendidikan formal, jenis pendidikan informal, dan jenis pendidikan non formal. Adapun jenjang dari kurikulum ini yaitu jenjang prasekolah, jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah, dan jenjang sekolah tinggi. Kurikulum 1994 adalah penyempurnaan dari kurikulum 1984. Kurikulum 1994 adalah kurikulum yang berfokus pada materi dan efisiensi waktu belajar siswa. Adapun ciri khas dari kurikulum 1994 adalah materi belajar itu padat dan adanya seragam seluruh Indonesia. Adapun kelebihan dari kurikulum 1994 yaitu ada keseragaman isi pembelajaran dan materi pembelajarannya itu sama di setiap sekolah. Kekurangannya yaitu terlalu banyak hafalan yang dimana beban siswa itu berat dan materi yang dihafalkan itu berat sehingga tahap perkembangan anak itu dapat berkurang. Sedangkan struktur dari kurikulum 1994 itu harus jelas dan rapi.
Kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini berfokus pada kompetensi dasar siswa dan kurikulum ini bukan cuma menghafal saja tapi paham dan adanya penerapan. Adapun ciri khas dari kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yaitu siswa yang aktif bukan cuma pasif, yang dimana siswa dapat menerima penjelasan dari guru dan guru itu sebagai fasilitator, pendampingan pembelajaran berbasis aktif dan proaktif. Kelebihan dari kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yaitu kurikulum ini dapat menyesuaikan dan kompetensi masing-masing siswa, yang dimana kurikulum ini dapat mendorong siswa supaya siswa itu berpikir secara kritis dan aktif dalam belajar. Kekurangan dari kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yaitu banyaknya guru yang belum siap dan kurangnya pelatihan intensif bagi guru sehingga penilaiannya itu masih membingungkan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kurikulum ini terlahir sejak uji coba KBK dihentikan. Kurikulum ini digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Kurikulum ini memberikan kebebasan lebih besar kepada guru dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan lebih besar kepada guru dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik. Pemerintah hanya menetapkan kerangka dasar, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, sedangkan silabus dan penilaian hanya dikembangkan di sekolah saja. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Kurikulum ini mempunyai 4 aspek penilaian. Yang pertama, aspek pengetahuan, yang kedua, aspek keterampilan, yang ketiga, aspek perilaku, dan yang keempat, aspek sikap. Inti dari kurikulum ini adalah adanya penyederhanaan dan tematik sampai saintifik. Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini berfokus pada pembelajaran yang lebih fleksibel dan mendalam. Kurikulum ini mempunyai proyek pengetahuan, profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek ini sangat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi informasi pengetahuan lebih dalam, memberikan kesempatan keterampilan, dan juga penguatan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mengapa kurikulum sering dirubah? Perubahan kurikulum merupakan respon dari perkembangan zaman yang semakin cepat, baik dari segi teknologi, ekonomi, sosial, maupun politik. Perubahan kurikulum juga didasarkan dari hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Jika terjadi masalah seperti beban belajar yang berlebihan atau kurangnya keterkaitan antara materi dengan benda nyata, oleh sebab itu perubahan kurikulum dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga menyiapkan generasi yang unggul secara global.